Na'am, lau syakka fi syai'in amaniyun huwa aw madiyun tukhayyira walau bitasyahid. Bagaimana ada orang ngimpi, tidur, pas pagi ada cairan, pagi ada cairan di sarung. Loh, basah ya sarung saya ya. Cuman dia bingung, ini mani apa bukan? Mani apa madi? Mani apa madi? Dilihat cairan, dikata bau adonan, ndak ada, masih basah ini. Dikata malam mimpi, ndak juga, tapi faktanya basah. Ini mani apa madi? Mani apa madi? Dia bingung. Bagaimana hukumnya dalam agama yang kayak begini? Tukhayyira, maka hukumnya silahkan ambil yang mana saja. Ya Rabbi bil Mustafa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati 'ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa mujibuhu arba'atun, wa mujibuhu adapun hal-hal yang mewajibkan mandi yaitu 4 perkara. Ahaduha khuruju maniyihi awalan, adapun pertamanya dari 4 yaitu keluar maninya seseorang awalan pada mula-mula. Wa yu'rafu bi ahadi khassihi thalathi, dan diketahui oleh mani dengan salah satu dari khususiat ciri-cirinya mani yang ada 3. Min taladzuzin bi khurujihi, pertama daripada rasa lezat enak dengan keluarnya mani, au tadafuqin, atau tadafuq muncrat, au rihi ajinin ratban, atau bau adonan padahal basah, wa bayadi baydin jafan, dan putih telur padahal kering. Fa in fuqidat hadhil khawasu fala ghusl, maka jikalau ketiadaan oleh ini ciri-ciri yang 3, maka tiada mandi, yaitu wajib. Naam, akan tetapi lau syakka fi syai'in amaniyun huwa aw madiyun tukhayyira walau bitasyahid, jikalau ragu-ragu oleh seseorang pada sesuatu, apakah mani dia sesuatu itu ataukah madi, tukhayyira, maka diperkenankan memilih oleh dia, walau bitasyahid, walaupun yaitu dengan seleranya saja, kepengenannya saja. Fa in syaa ja'alahu maniyan waghtasala, maka jikalau menghendaki oleh dia, maka menjadikan oleh dia akan sesuatu itu akan mani, dan mandilah oleh dia.
au madiyan atau menjadikan akan mati, wa ghasalahu dan mencuci oleh dia akan mati, wa tawaddaa dan berwudu oleh dia. Walau ra'a maniyan mujaffafan fi nahwi thawbihi lazimahul ghusl. Andai melihat oleh seseorang akan mani yang kering pada seumpama pakaiannya, maka wajib padanya oleh mandi. Wa i'adatu kulli sholatin tayaqqanaha ba'dahu, dan mengulangi tiap-tiap solat yang yakin oleh dia akan solat ba'du sesudahnya. Malam yahtamil adatan kaunuhu min ghairi, selama tidak memungkinkan secara adat oleh keadaan mani itu min ghairihi, yaitu daripada orang lain. Wasaniha wallahu a'lam bishawab. Segini. Saudara-saudara sekalian, kajian kita pada malam hari ini membahas tentang hal-hal apa yang mewajibkan mandi. Jadi tidak semua mandi itu hukumnya wajib. Bisa saja mandi itu mubah, bisa saja mandi itu sunat, bisa saja mandi itu wajib. Nah, malam hari ini kajian kita akan membedah mandi wajib. Penyebab mandi itu wajib apa-apa. Di sini dijelaskan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, wa mujibuhu arba'atun. Hal-hal yang mewajibkan mandi ada 4. Ada juga ulama yang menyebutkan 6, tapi kiai kita tidak menyebutkan meninggal. Kalau meninggal itu dimandikan, tidak mandi sendiri. Kalau mandi sendiri bisa kabur juga kali ya. Tapi boleh saja sebagai karomah. Di sini dijelaskan hal-hal yang mewajibkan mandi ada 4. Panjangnya ada 9. Ini secara singkat 4. Kalau panjang secara ada 9. 6 buat perempuan, 3 buat laki-laki. Ada 9. Kalau pengen panjang, perempuan wajib mandi karena keluar sperma, ovum namanya. Kedua, bersetubuh. Ketiga, haid. Keempat, nifas. Kelima, melahirkan. Keenam, meninggal. Perempuan 6, laki-laki 3. Pertama, keluar sperma. Kedua, bersetubuh. Ketiga, meninggal. Maka 3 ditambah 6 sama dengan 9. Ada 9 lah yang menyebabkan orang wajib mandi. 6 buat perempuan, 3 buat laki-laki. Secara singkat kiai kita menyebutkan 4. Dari 4 itu yang menyebabkan kita wajib mandi, ahaduha khuruju manihi awalan. Yang pertama dari 4 itu, saudara, adalah keluar mani. Keluar mani.
Bila orang itu keluar mani walaupun tidak bersetubuh, seperti dia mimpi basah atau dia melek, tidak mimpi, keluar mani, seperti berhayal, dia tiang Masjid Al-Madinah dibayangin Sahrini sama dia, keluar mani, wajib mandi, keluar maninya. Atau dia bercumbuan, atau dia nonton blue film, atau apa saja, ataukah dia mohon maaf onani, pokoknya prinsipnya keluar mani. Keluar mani ini yang menyebabkan mandi, maksud keluar ni dari mana ke mana. Kalau keluar mani itu dari tempat sperma hanya kepada pangkal batang zakar, ibarat laki, itu tidak wajib mandi. Wong tidak keluar, masih di dalam. Tapi untuk menjadi baligh, dia baligh karena maninya sudah keluar dari tempat aslinya. Tapi wajib mandi tidak. Mohon maaf, saya biar vulgar, hukum enak. Jadi dari pangkal itu sperma keluar sampai sini, ini tidak wajib mandi karena bukan keluar dalam bahasa Arab, masih di dalam. Ibarat dari kamar ke ruang tamu, belum keluar, masih di rumah. Itu begitu. Jadi baligh masuk, tapi wajib mandi tidak. Keluar itu bila betul-betul keluar dari ujung hasyafahnya tuh, keluar dia punya sperma, maka wajib mandi, wajib. Di sini disebutkan awalan, keluar sperma yang wajib mandi bila pertama kali, bukan kedua kali. Apa itu maksudnya bukan kedua kali? Mohon maaf, ada seseorang menyetubuhi istrinya lewat dubur, haram. Haram. Tapi kita nggak ngomongin haramnya, kita berbicara maninya masuk ke dubur, pas keluar, wajib mandi nggak? Tidak, sebab dia khuruju manihi saniya, keluar maninya bukan pertama. Ini lain, nggak wajib mandi. Keluar mani, kalau begitu kasusnya. Jadi yang mewajibkan mandi bila mana keluar sperma, terlepas dia sebabnya mau bersetubuh mau tidak, asal keluar sperma wajib mandi. Kita harus tahu mana mani mana bukan. Kita harus tahu itu, supaya kita bisa menentukan kita ini kudu mandi atau tidak. Jadi dari diri kita ini, saudara, kemaluan kita depan ini, yang keluar ada 4 macam. Dari kemaluan kita depan ada 4 macam yang keluar. Yang pertama bau jengkol, kencing, kan? Itu enggak diomong sama bab kita, keluar kencing, enggak wajib mandi. Kedua, namanya yang keluar tuh madhi. Madhi dari kemaluan depan kita, namanya madhi. Apa itu madhi? Madhi itu adalah cairan yang warnanya putih
encer seringkali keluarnya ketika syahwat rendah. Jadi bukan sutet. Kalau sutet ekstra tinggi dia. Iya. Ini syahwat rendah. Ada kalanya seorang suami bercumbu-cumbu dengan istrinya, dia keluar ceret, ndak enak, encer keluarnya. Itu namanya madi. Madi tidak wajib mandi. Tidak wajib mandi karena bukan mani. Bukan mani. Ketiga, namanya wadi. Wadi. Ada madi, ada wadi. Kalau wadi adalah cairan yang warnanya putih keruh, kayak susu tuh putihnya reda, kayak begitu deh. Biasanya susu jahe kan begitu tuh ya, tapi bukan jahe merah, susu jahe. Jadi putih keruh, wadi itu putih keruh, kental. Jadi putih keruh, kental dia. Seringkali keluarnya ketika habis capek sekali, capek, habis memikul beban berat. Biasanya keluarnya habis kencing. Habis kencing tuh keluar kayak orang kejengkolan. Itu suka keluar. Begitu. Itu namanya wadi. Enggak wajib mandi. Bukan mani. Walaupun keluar dari situ. Bedanya wadi dan madi, kalau madi itu di samping encer, kalau wadi kental. Kalau wadi tak memandang umur, biar dia masih kecil umur 5 tahun bisa saja keluar wadi. Kalau dia capek, umurnya baru 7 tahun bisa saja keluar wadi. Kalau dia capek. Beberapa kita di dalam kehidupan masyarakat, saudara, ada kalanya anak masih kecil tuh dipekerjakan juga oleh orang tuanya. Suruh bantu nenteng ember, suruh bantu ngangkutin gabah kalau di kampung, bantuin orang tua. Kadang ada yang dieksploitasi tuh, disuruh ngamen segala macam, capek, lari-lari ada mobil di lampu merah. Itu keluar, bisa keluar wadina. Kok cairan ini kental, ini mani? Enggak, umurnya belum sampai untuk kadar mani, namanya wadi. Kalau madi, tidak bakalan orang keluar madi kecuali dia sudah balik 9 tahun ke atas. Ndak bakalan keluar madi di bawah 9 tahun. Ndak bakalan. Tapi kalau wadi, biar belum balik bisa keluar karena syaratnya capek. Kalau capek itu kadang keluar begituan. Itu namanya disebut wadi. Ada wadiyu, ada madiyu. Yang keempat, mani, sperma, ovum. Disebut mani itu artinya tumpah. Summiyal maniyu maniyan li'annahu yumna ayyusab. Di dalam vocabulary-nya itu, kamus Muhyiddin. Mani ini, saudara, ada cirinya. Cirinya mani, yaitu ada 3. Ini hasil riset. Itu ndak bakalan lepas dari 3. Itu mani. Yang pertama, ciri itu adalah mani min taladzudin bi khurujihi. Keluarnya mani itu enak.
Enak enggak? Ini ada orang apa enggak ada? Hah? Kalau keluar mani itu sama kayak keluar kencing enggak? Enggak. Beda. Ada ladzat keluarnya. Ada nikmat gitu. Itu ciri sperma. Keluarnya ladzat. Ciri sperma. Itu satu. Dua, tadafuk, muncrat, terpancar bahasa Indonesia nya. Mancar, muncrat. Bahasa Quran mimma indafiq, dari air yang terpancar, muncrat, mani. Cirinya keluarnya. Ketiga, ciri mani. Kalau masih basah, kayak bau adonan tepung. Kalau masih basah, baunya. Kalau masih basah, kayak bau adonan. Kalau udah kering, nempel di pakaian, kayak putih telur. Itu ciri sperma. Bila kita ada yang keluar, bangun tidur, kok basah sarungnya? Bau enggak? Bau adonan. Putih telur juga enggak. Malam mimpi juga enggak. Pas dicium bau jengkol, ngompol namanya. Ngompol namanya. Itu enggak wajib mandi. Enggak wajib mandi, enggak. Ngompol. Kalau begitu tuh nanti besok pagi cariin capung, gigitin pusernya. Begitu enggak? Tuh orang dulu. Tuh begitu. Aturannya begitu dalam agama. Ini cakep nih suaranya nih. Saya pengen biar suaranya jelas. Tuh begitu. Diatur dalam agama. Kalau ciri ini tidak ada, maka tidak wajib mandi. Jadi kita bisa bedakan mana mani, mana madhi, mana wadi. Kencing sudah bisa bedain dah, nggak usah sebut. Ini kita harus tahu perbedaan ini, supaya kita jangan mandi mulu. Begitu. Padahal ini bukan mani, begitu. Dari mana dalilnya bahwa keluar mani ini wajib mandi? Di dalam hadis yang sahih, Al-Imam Muslim riwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim, juga Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitab As-Sunanul Kubra, dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Kata Nabi, innamal ma'u minal ma'i. Kata Nabi, sesungguhnya mandi itu minal ma'i, yaitu dari keluar air tertentu. Ada al, namanya al lil ahdi dhihni. Udah paham? Maksudnya dari air mani. Kata Nabi, innamal ma'u minal ma'i. Sesungguhnya wajibnya mandi itu berangkat daripada keluar mani. Artinya bila mana keluar mani, meskipun tidak bersetubuh, meskipun gara-garanya onani, meskipun gara-garanya nonton blue film, berhayal atau apa saja, faktanya keluar mani, maka kata Nabi wajib mandi. Yang kedua, ini perempuan juga sama. Ada sahabat Nabi namanya Ummu Sulaim, ibunya Sayyidina Anas bin Malik.
radhiyallahu an. Ummu Sulaim, Anas ini sering diminumin air keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi waktu keringetan ibunya pakai mangkok. Keringat Nabi masukin mangkok. Nabi tanya, apa-apaan ini Ummu Sulaim? Kata Ummu Sulaim, narju barakatahu li sibyanina ya Rasulullah. Saya nyari barakah, saya pengen minumin anak saya dari keringat engkau supaya anak saya jadi orang benar. Apa jawab Nabi? Asobti ya Ummu Sulaim, ente benar Ummu Sulaim. Kalau kata kita orang belakangan ini bid'ah, syirik, udah begitu aja, enggak ngaji masalahnya gitu, enggak ngaji. Kalau ibu mau istimbat hadis ini pulang ngaji, lakinya keringetan habis gojek, mau minum enggak apa-apa, biar berkah. Itu begitu. Saya tidak cerita sejarah Ummu Sulaim dan Anas bin Malik. Ummu Sulaim punya laki namanya Malik. Malik mati, maka janda Ummu Sulaim. Ummu Sulaim menikah dengan Abu Talha. Abu Talha ini ayah tirinya Sayyidina Anas bin Malik. Maka Ummu Sulaim radhiyallahu anha, kata beliau, waktu saya ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya sama Nabi, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqqi, hal 'alal mar'ati ghuslun idza ikhtalamat? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, na'am idza ra'atil ma'a. Ummu Sulaim bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi, Allah itu tidak pernah gengsi berbicara kebenaran. Kalau yang namanya hak tidak perlu malu bertanya. Mau barang jorok ke, mau barang kagak ke, yang orang tabu saya nggak mau tabu. Tapi Ummu Sulaim berbicaranya halus. Innallaha la yastahyi minal haqqi syai'an. Allah itu tidak malu menyebutkan apa saja, berbicara kebenaran. Maka Al-Quran bilang, innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama faqaha. Dan banyak. Apa aja mau nyamuk disebut-sebut di Quran, tidak malu. Maka saya pun juga tidak malu. Saya ini Nabi pengen tanya, fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza talamat? Nabi, apakah seorang perempuan itu kalau ngimpi bersetubuh, apakah wajib mandi atau tidak? Ternyata bukan laki-laki saja ngimpi bersetubuh, perempuan juga ada. Bisa dengan pacarnya, bisa dengan ini, bisa dengan suaminya. Bagaimana kalau seorang perempuan tidur lalu ngimpi, wajibkah dia mandi? Nabi jawab, faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, na'am idza ra'atil ma'a. Kata Nabi, iya wajib mandi bila keluar sperma. Keluar enggak? Keluar Nabi, wajib mandi. Jadi keluar sperma ini Fathul Muin masalahnya. Kita ngadepin akhir zaman. Di akhir zaman itu dikit-dikit orang kembali kepada Quran dan Sunnah, kembali kepada Quran dan Sunnah. Ini kalimat ini namanya kalimat menjebak. Kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimatnya benar tapi tujuannya menyesatkan. Kalimatnya benar, mari kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Benar kalimat, tapi bukan itu yang dimaksud oleh dia.
Bukan begitu. Yang dimaksud jangan ngaji Fathul Muin, jangan ngaji Fathul Qorib, jangan percaya sama ulama. Begitu maksudnya. Ulama selain dia maksudnya. Jadi Imam Syafi'i tak perlu percaya, Imam Malik tak perlu dipercaya. Ini aliran anti madhab, aliran paling berbahaya dalam Islam. Kata Imam Dr. Ramadan Buti, alla madhabiyah, no madhab itu aliran paling berbahaya, merusak Islam dari dalam. Mari kembali kepada Quran dan Sunnah. Ini kalimat benar tapi menyesatkan. Dari mana? Pertama, mari kembali. Yang namanya kembali, saudara, itu berarti dia habis pergi. Kalau habis pergi, kembali. Habis keluar, kembali. Loh, ini ulama-ulama enggak ada yang keluar dari Quran dan Sunnah. Ngapa mari kembali kepada Quran Sunnah? Anda aja, kan tidak ada yang keluar dari Quran dan Sunnah. Masa harus kembali? Taksilul hasil, ngajarin bebek berenang, perbuatan sia-sia. Kembali. Kalau mari kembali itu maknanya meninggalkan ulama, kita enggak ketemu sama Nabi. Ketemu sama Nabi lewat jalur ulama. Kalau semua orang suruh nyomot langsung dari Quran dan hadis, berat. Berat. Enggak bisa kita dari Quran dan hadis. Enggak bisa. Karena kapasitas keilmuan kita berbeda. Semangat ilmunya juga berbeda. Maka Quran itu menyuruh kita fas'alu ahlad dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanya sama ulama. Bahasa kitanya ikut sama ulama. Kalau Anda enggak tahu, udah ikut aja sama ulama. Ulama ini ikut Quran hadis. Maka kitab semacam Fathul Muin ini ibarat kita orang namanya gula, saudara. Fathul Muin ini gula. Yang namanya gula itu asalnya dari tebu, bener nggak? Tapi di gula tuh ada tebu nggak? Di gula ada tebu nggak? Yang ada apa? Yang ada apa? Plastik. Yang ada apa? Gula, iya. Yang ada gula, gitu. Tapi gula ini asalnya dari tebu. Kita pergi ke kebun tebu, kita yakin ini tebu ini memproduksi, menghasilkan gula, betul nggak? Di kebun tebu ada gula nggak? Yang ada apa? Iya, tebu yang ada. Maka proses ini ulama yang mengerti bagaimana mengolah tebu menjadi gula, bagaimana Quran dan hadis ini berubah menjadi fikih. Ini intisari dari sono. Jadi jangan kita ndak percaya sama ulama. La Imam Syafi'i ya Rabbana, umur 7 tahun hafal Quran 30 juz. Umur 7 tahun. Umur 10 tahun hafal kitab Muwatta, hampir 4000 hadisnya 9 hari. Lah ilmu yang kayak begitu kita ya Rabbana, ndak hafal hadis. Kita udah pengen kayak Imam Syafi'i aja. Gitu, ini anak TK nyeramain sarjana ini, repot. Maka walaupun ada Quran ada hadis, ini Fathul Muin, maka saya munculkan biar nggak bingung. Begitu. Ini nggak ada Quran nggak ada hadisnya. Nih hadisnya nih. Yang tadi Ummu Sulaim ada di Bukhari, tinggal buka aja Sahih Bukhari. Juga ada dalam Sahih Muslim, juga ada di dalam Musnad Ahmad bin Hanbal juga ada. Imam Abu Dawud juga ada, masih banyak hadis-hadis itu. Termasuk mana dalilnya lagi? Banyak dalil mah. Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah menghadap kepada Rasulullah SAW. Kata Imam Ali, kuntu madza'at, saya ini orang yang sering kali keluar madhi. Begitulah kata Imam Ali bin Abi Thalib.
Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pengen tanya, lalu saya bertanya sama Rasulullah, ini keluar madhi ini wajib mandi apa kagak Nabi? Begitu. Kata Nabi, alal madhi al wudu'u wa alal maniyyi al ghuslu. Kalau keluar mani tidak wajib mandi, cuman wudu batal kayak kencing. Tapi kalau keluar mani wajib mandi. Itu menunjukkan keluar mani wajib kita mandi. Keluar mani itu dalilnya. Bagaimana kalau ciri-ciri mani yang 3 tadi tidak ada? Fa in fuqidat hadhil khawasu fala ghusla. Kalau ciri mani yang 3 tadi, 3 ini enggak mesti kumpul, enggak mesti enak keluarnya, enggak mesti apa namanya mancar, enggak mesti ini, salah satunya aja, enggak mesti 3. 3 ini bisa kumpul, bisa tidak kumpul. Apakah perempuan juga terpancar juga? Ya, perempuan juga maninya mancar juga, muncrat juga, tapi tidak seperti laki-laki. Muncratnya itu begitu. Maka bila ciri-ciri mani ini tidak ditemukan pada cairan yang keluar, fala ghusla, tentu tidak wajib mandi. Sebab al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan aw adaman. Mata wujidatil illah wujidal hukmu, wa mata wujidal hukmu wujidatil illah. Hukum itu akan berkisar, beredar mengikuti alasan. Manakala ada alasan maka hukum ada, manakala alasan tidak ada hukum tidak ada. Bila yang keluar itu mani, ciri yang 3 ada, salah satunya apalagi 3, wajib mandi. Maka pemahaman terbaliknya, fa in fuqidat hadhil khawas, yakni fa in fuqidat ikhda hadhil khawas, kalau kemudian tidak ada salah satu dari 3 ciri, apalagi yang mananya aja enggak ada, fala ghusla, maka tidak ada mandi, yakni wudu batal. Mandi nggak wajib. Lalu ada yang bertanya, di zaman akhir ini nyeleneh, ini Islam ini ajarannya kacau. Begitulah orang-orang yang liberal, yang tidak mengerti tentang Islam. Yang salah siapa, yang dihukum siapa. Ini Islam, begitu. Padahal tidak begitu. Jadi Islam ini kacau katanya. Yang salah siapa, yang dihukum siapa. Ketika ditanya apanya yang kacau dari Islam ini, lah yang salah zakar, yang salah zakar. Loh, kenapa yang kudu disiram dari ujung pala sampai ujung kaki? Lah kan dia yang salah, yang keluar sperma dia. Ngapa juga rambut kudu dibasahin, salah juga kagak. Begitu kaki lah kudu dibasahin, salah juga kagak. Ini namanya orang bikin syubhat. Yang kagak-kagak dia mengkritisi Islam. Padahal Islam itu agama yang kamil syamil, agama yang sangat luar biasa. Kenapa yang salah zakar yang disiram sekujurnya? Masalahnya siapa yang menikmati kudu kena juga. Walaupun lakinya yang korupsi, lalu bininya beli gelang, beli kalung, hukum juga. Wong ikut andil juga. Nah, begitulah dalam Islam. Walaupun yang salah zakar berbicara enaknya dari mana sampai mana? Dari mana sampai mana?
Eh? Dari Sabang sampai Merauke. Itulah Indonesia itu. Dari mana sampai mana? Ujung rambut sampai, karena dia menikmati siram juga. Siram juga. Karena ikut menikmati. Walaupun yang salah dia, menikmati juga, maka dia juga kudu dihukum. Naam, lau syakka fi syai'in amaniyun huwa aw madiyun tukhayyira walau bitasyahid. Bagaimana ada orang ngimpi, tidur, pas pagi ada cairan. Pagi ada cairan di sarung. Loh, basah ya sarung saya ya. Cuman dia bingung, ini mani apa bukan? Mani apa madi? Mani apa madi? Dilihat cairan, dikata bau adonan, ndak ada, masih basah ini. Dikata malam mimpi, ndak juga, tapi faktanya basah. Ini mani apa madi? Mani apa madi? Dia bingung. Bagaimana hukumnya dalam agama yang kayak begini? Tukhayyira, maka hukumnya silahkan ambil yang mana saja, walaupun mengikuti selera hati. Ini musim dingin, mandi nggak enak, mandi aja dah, nggak apa-apa. Saya mau hati-hati, takut bener-bener mandi, boleh. Tapi tidak wajib mandi. Kenapa? Karena tidak tahakkuk. Yang pertama itu yang disebut khuruju manihi, maknanya tayakkunu khuruji manihi. Ada mudhaf yang dibuang daripada kalimat khuruju manihi. Jadi ahaduha khuruju manihi, itu asalnya ahaduha tayakkunu khuruji manihi. Karena itu membuat pertanyaan baru Syekh Malibari. Bagaimana kalau ragu? Al yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tak bisa dilengserkan dengan keraguan. Ini ragu, mani apa bukan? Mau diwajibin mandi, dia ragu. Nggak bisa agama wajibin. Bagaimana? Silakan tentukan aja menurut ente. Saya pilih mandi, karena anda yakinnya mani. Saya pilih madi, wudu, bersihin, najis masalahnya, bersihin, tapi mandi tidak wajib. Maka fa in syaa ja'alahu manian. Kalau dia mau kepengen, silahkan dia jadiin mani, silahkan, tapi wajib mandi. Begitu. Kalau dia mau dia dijadikan madhi, dia cuci aja, wudu, enggak wajib mandi. Dua, walau ro'a maniyan mujaffafan fi nahwi saubihi lazimahul ghuslu. Andai ada orang bangun tidur ngelihat ada putih telur, loh ini ciri-ciri mani, udah kering, perasaan malam ndak mimpi-mimpi ya, tapi putih telur nempel, mani udah kering. Kalau udah kering tuh kayak putih telur di sarung. Bagaimana? Ini ciri mani. Bagaimana? Tapi saya nggak ngimpi. Buang yang ragu itu. Ini yang pasti aja cirinya ada. Ini ciri mani. Anda wajib mandi. Lazimahul ghuslu. Wajib mandi. Diseprai. Kok diseprai ada putih telur, tapi malam ndak mimpi, perasaan dia. Atau
ada mani basah. Kok ini bau adonan, tapi saya nggak mimpi bersetubuh ya? Ini namanya ciri mani. Yakin ini mani keluar, cuman dia ragu keluarnya. Sebabnya wong ngimpi enggak, tapi faktanya ada. Kita harus ambil fakta. Wajib mandi. Bagaimana kalau kasusnya itu baru tahu 3 hari, waktu diseprai mau diganti, loh ini putih telur, apa 3 hari yang lalu itu ya? Begitu keluar mani saya. Kalau begitu sholat dia dari 3 hari yang lalu wajib diulang, sebab yang keluar adalah mani. Mandi dulu. Berapa kali dia sholat dengan masih belum mandi, selama itu diulang sholatnya, karena syarat sholat harus suci dari hadas, sementara dia masih berhadas. Begitu ulang sholat, tapi mandi dulu. Wajiblah dia mandi. Wa i'adatu kulli sholatin, dan wajib juga mengulang sholat yang dia yakini bahwa ini adalah mani sesudah kejadian itu. Berapa hari? 3 hari. 3 hari diulang sholatnya dia. Tapi wajib diulang sholat dan wajib mandi pun ada catatan. Malam yahtamil adatan kaunu min ghairihi. Wajib kita kudu mandi itu catatannya bila di kamar itu kita doang. Kayak anak muda ngekos sekamar doang, emang dia doang, maka kita wajib mandi karena kita sendiri. Tapi kalau kata kita sekamar rame-rame, mungkin punya teman kita ini, wong gua kagak berasa, nggak wajib mandi. Kan kita ragu, bukan dari kita. Mandinya pasti, tapi dari kitanya yang ragu, maka tidak wajib mandi. Singkatnya, dari 4 peraturan hal yang mewajibkan mandi, pertama keluar sperma, benar-benar yakin spermanya keluar, meski tidak bersetubuh, meski hanya lewat nonton blue film, meski onani dan lain sebagainya. Faktanya bila keluar mani, mandi jadi wajib. Segini aja Dato'. Wallahu a'lam bissawab. Wasaniha dukhulu hasyafah. Pertemuan mendatang saja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam. Kami persilakan ada yang bertanya, para jamaah berkenaan dengan materi atau yang lainnya, kami persilakan sebelum kita doa. Ada? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini masalah keluar mani dan bersetubuh. Yang saya mau tanyakan, bagaimana kalau misalkan kita berhubungan, pertama udah keluar dan kita mau nambah, harus mandi atau enggak? Pertama. Yang kedua, kalau kita habis berhubungan, kita mau tidur, cukup dengan wudhu aja apa mandi dulu ya Pak? Iya. Jadi bagaimana ada orang bersetubuh dengan istrinya, selesai dari ronde 1 pengen masuk ke ronde 2, begitu ya? Apa mandi dulu apa enggak? Enggak usah mandi. Cara yang paling ringan, dibersihin spermanya aja, yang sempurna wudu. Kata Nabi, man jama'a imra'atahu summa arada an ya'uda falyatawadda. Siapa orang yang bersetubuh dengan istri kemudian pengen nambah ke ronde kedua, maka wudu dulu, bersihin sperma, wudu, habis wudu naik ke ronde kedua. Ini cara sehat bermanfaat, tidak perlu minum-minum obat irek lah, benpas lah, apa itu lagi tuh yang suka iklan-iklan di grup tuh, siapa itu yang ngirimin itu tuh? Nah itu mau pakai apa ke obatnya? Ndak usah, wudu aja semangat baru. Ndak usah
mandi dulu, ntar mandinya sekaligus saja, begitu. Enggak apa-apa yang kayak begitu, boleh saja yang kayak begitu, bila kayak begitu. Tapi kalau kemudian bersetubuh malam, nambahnya mau siang, itu melain, kan kudu sholat subuh ya kan, lain cerita kalau kayak begitu. Terus yang kedua apa? Kalau setelah kita bersetubuh mau tidur. Oh iya, kalau kita habis bersetubuh mau tidur, kita wudhu dulu. Habis wudhu baru tidur. Termasuk mau makan, habis bersetubuh lapar, pengen bikin mie instan, pengen makan, wudhu dulu. Jangan habis bersetubuh tidur aja, jangan. Itulah kenapa ada penyakit ginjal, ada prostat dan seterusnya, karena dia tidak ikuti cara Rasulullah. Maka banyak sperma nyangkut di got, belum dibersihkan, jadi nyangkut dan itu mengkristal. Salah dia, tidak ikut ajaran Rasulullah, padahal dia ngaku Nabi yang dicintainya. Maka wudhu dulu, pokoknya mau tidur wudhu dulu, habis bersetubuh mau makan wudhu dulu, mau ngopi, kopi liong wudhu dulu, mau apa lagi nambah wudhu dulu. Iya wudhu dulu, jangan ndak wudhu, mau ngerokok wudhu dulu, begitu. Wallah alam. Ada lagi? Oh iya baik. Waalaikumsalam. Gimana? Iya. Bagaimana ada orang mimpi bersetubuh tapi tidak keluar mani? Tidak wajib mandi. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi, bagaimana mimpi bersetubuh lalu kemudian tidak keluar? Ya kagak wajib mandi, yang wajibin keluarnya. Begitu ngimpi doang nggak keluar, nggak wajib mandi karena tidak keluar mani. Kurang lebih demikian. Wallah alam. Selain mani, iya, apa aja selain mani itu najis. Madi najis, wadi najis, kencing najis. Mani doang yang suci. Kalau mani ini najis, saya ogah salaman sama bapak-bapak ini. Kayaknya asalnya dari mani ya. Ngeri juga saya, najis nanti selamannya. Saya nggak mau. Mani mau suci. Selain mani najis. Wallah alam. Kami kira cukup untuk tanya jawab. Berikan doa. Kita baca Fatihah, duduk di majlis ilmu.